Assalamualaikum Bu Rifa. Waalaikumsalam Pak Cakir. Saya senang bertemu dengan Bu Rifa. Alhamdulillah, ketemu lagi nih Pak. Ya, untuk hari ini kita akan membicarakan bagaimana peningkatan keterampilan coaching Ibu Rifa. Saya ingin memberi dukungan dan bagaimana saya dapat membantu Bu Rifa. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk membantu saya. Saya ingin meningkatkan kemampuan presence, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, saya akan mendukung Bu Rifa dalam hal ini. Dan bagaimana yang ingin Anda fokuskan pada observasi ini? Jadi saya ingin memfokuskan untuk cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh ya, saya paham. Sudah saya catat. Bagaimana menurut Bu Rifa sejauh mana untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam hal ini? Saya percaya bahwa peningkatan dalam mendengarkan aktif itu dan juga merumuskan pertanyaan akan sangat berguna, akan sangat bermanfaat, Bapak. Kemudian dengan meningkatkan keterampilan ini saya yakin lebih baik untuk bisa membimbing murid. Oke, saya paham. Apa harapan Anda dari observasi kita nanti? Ya, saya berharap observasi ini akan memberikan umpan balik yang baik dan juga membangun untuk perkembangan saya, dan khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh ya, terima kasih Bu Rifa. Terima kasih kembali Pak Taki. Sama-sama. Selamat pagi Bu Resti. Selamat pagi Mbak Rifa. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Resti. Alhamdulillah Sehat saya baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga Ibu. Bagaimana nih Bu? Sepertinya ada sesuatu. Iya Mbak, ini saya merasa memiliki ganjalan. Sepertinya aktivitas di kelas setiap harinya kita lalui begitu-begitu saja. Tapi kalau dianggap itu sebagai masalah, ya tiap hari kita juga ketemu gitu. Jadi saya merasa begini, kalau di kelas itu banyak anak-anak yang kurang anak-anak yang bisa dikatakan pasif lah, atau anak-anak yang kurang tertarik dengan pembelajaran saya gitu. Berarti permasalahannya anak-anak itu pasif di kelas gitu ya. Gitu. Kemudian apa yang ingin Anda ubah dari keadaan itu? Saya ingin anak-anak itu dalam pembelajaran di kelas itu lebih aktif, kemudian bisa selain aktif, mereka itu bisa tertarik dengan apa yang disampaikan oleh guru di kelasnya, seperti itu. Lebih antusias lagi, lebih antusias dalam pembelajaran. Oke. Kira-kira sebabnya kenapa ya Bu, anak-anak itu mungkin yang pasif, yang kurang aktif, kurang mengikuti pembelajaran? Iya, jadi mungkin karena dari metode belajar yang saya sampaikan itu terlalu monoton. Apalagi yang saya sampaikan pelajaran bahasa Inggris kan harus banyak memahami kata-kata, sedangkan saya menyampaikannya terlalu monoton, mungkin hanya dengan ceramah seperti itu. Nah, saya ingin saya bisa memberikan pembelajaran itu lebih menarik kepada mereka, seperti itu Mbak Eva. Jadi ingin pembelajarannya lebih menarik ya Bu ya. Kira-kira dengan cara apa Ibu? Nah, mungkin saya yang pertama bisa merubah dengan metode belajar saya. Kalau yang tadinya saya hanya ngomong-ngomong aja di depan dengan ceramah, tapi nanti saya mungkin akan lebih mengajak anak-anak lebih aktif, misalnya lebih mengaktifkan mereka dalam kerja kelompok misalnya. Kemudian saya juga kepengen bisa menyajikan atau menyiapkan media-media yang interaktif untuk mereka. Jadi kalau mungkin saya bisa menyajikan dalam bentuk PPT, bisa menyajikan dalam video ataupun game, ataupun nanti bentuk latihan menggunakan semacam kuisis gitu Pak. Oh, menarik sekali ya Bu ya. Jadi ada pelibatan media yang interaktif di dalamnya ya Bu ya. Oh, seperti itu. Mungkin
Ibu membutuhkan dukungan untuk berkoordinasi dan juga berkolaborasi kira-kira dengan siapa Ibu? Ya, setidaknya saya ingin berkolaborasi dengan teman sejawat dulu. Jadi saya meminta pendapat, saran atas apa yang akan saya lakukan. Kemudian mungkin nanti saya akan meminta saran dari persiapan, tentu saja akan menyiapkan perangkat dan kesiapan-kesiapan yang lain kepada teman sejawat saya. Berarti butuh dukungan, kolaborasi dan juga koordinasi dengan rekan sejawat untuk menyiapkan perangkat dan juga membutuhkan untuk medianya seperti itu gitu. Kira-kira bisa dimulai kapan Ibu? Saya kepengennya untuk memulainya di tahun ini, tahun awal ajaran, mungkin ya 1 minggu lagi. Saya ingin mencoba menerapkan itu dengan harapan nanti saya bisa melihat perubahan yang ada dalam pembelajaran di kelas murid saya. Wah, iya berarti paling tidak sebentar lagi ya Bu ya. Iya, Mbak. Sebentar lagi akan dimulai. Kemudian Bu Resti juga bisa menyiapkan dulu, juga bisa berkolaborasi dengan rekan sejawatnya. Oke, terima kasih Bu Resti. Mungkin bisa menyampaikan kesimpulan atau garis besar apa yang kita sampaikan, yang kita diskusikan hari ini. Sebelumnya terima kasih sekali Mbak Rifa, dan dari diskusi ini saya sepertinya mendapatkan satu ide bagaimana apa yang menjadi semacam permasalahan saya, bagaimana saya menyelesaikan permasalahan saya di kelas gitu. Jadi dengan adanya diskusi ini sepertinya saya mendapatkan ide dan semangat baru untuk mencoba menerapkannya. Oke, terima kasih Ibu. Berarti Ibu betul-betul ingin mencoba berubah ke arah yang lebih baik, tentu saja di pembelajarannya juga ya Bu. Seperti itu. Kemudian untuk melihat progres rencana Ibu yang akan Ibu laksanakan, kira-kira bagaimana? Nanti mungkin setelah saya melakukan menerapkan dalam kelas saya, mungkin 1 minggu kita bisa ngobrol lagi, Mbak. Oke, berarti setelah ini akan ada pertemuan lagi, kita rancang lagi Insya dan Allah. bagaimana perkembangan selanjutnya ya Ibu. Iya. Oke, terima kasih Bu Resti. Sama-sama Mbak Rifa. Terima kasih Bu Rifa ya, telah menyediakan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Ya, Pak. Terus bagaimana Bu Rifa menilai performa dalam coaching yang telah dilakukan? Oke, terima kasih Bapak. Saya merasa saya sudah melakukannya dengan baik dan sudah melalui tahapan tirta, yaitu yang pertama untuk tujuannya sudah terlihat, kemudian identifikasi permasalahan sudah ada juga, kemudian merencanakannya juga sudah ada, sampai yang terakhir di tanggung jawab sudah semuanya Pak. Terus Bu Rifa, apa yang membuat Ibu Rifa merasa demikian? Saya merasa saya sudah mampu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik Bapak. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Silakan Bapak, monggo. Saya melihat Ibu Rifa ya, telah melakukan mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Terus bagaimana Ibu Rifa? Terima kasih, saya senang sekali mendengarnya Bapak. Terima kasih atas umpan baliknya. Dari diskusi kita, apa yang ingin Ibu Rifa tingkatkan? Terima kasih Bu Rifa ya, telah menyediakan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Ya Pak. Terus bagaimana Bu Rifa menilai performa dalam coaching yang telah dilakukan? Oke, terima kasih Bapak. Saya merasa saya sudah melakukannya dengan baik dan sudah melalui tahapan tirta, yaitu yang pertama untuk tujuannya sudah terlihat, kemudian
identifikasi permasalahan sudah ada juga, kemudian merencanakannya juga sudah ada, sampai yang terakhir ditanggung jawab sudah semuanya Pak. Terus Bu Rifa, apa yang membuat Ibu Rifa merasa demikian? Saya merasa saya sudah mampu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik Bapak. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Silakan Bapak, monggo. Saya melihat Ibu Rifa ya telah melakukan mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Terus bagaimana Ibu Rifa? Terima kasih, saya senang sekali mendengarnya Bapak. Terima kasih atas umpan baliknya. Dari diskusi kita, apa yang ingin Ibu Rifa tingkatkan? Terima kasih Bu Rifa ya, telah menyediakan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Ya Pak. Terus bagaimana Bu Rifa menilai performa dalam coaching yang telah dilakukan? Oke, terima kasih Bapak. Saya merasa saya sudah melakukannya dengan baik dan sudah melalui tahapan tirta, yaitu yang pertama untuk tujuannya sudah terlihat, kemudian identifikasi permasalahan sudah ada juga, kemudian merencanakannya juga sudah ada, sampai yang terakhir ditanggung jawab sudah semuanya Pak. Terus Bu Rifa, apa yang membuat Ibu Rifa merasa demikian? Saya merasa saya sudah mampu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik Bapak. Boleh saya berbagi hasil? Oke Bapak, jadi saya berencana untuk latihan yang lebih intensif dan juga dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot, begitu Bapak. Ya, itu bagus sekali Bu Rifa. Terima kasih Bapak. Oke Bapak, jadi saya berencana untuk latihan yang lebih intensif dan juga dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot, begitu Bapak. Ya, itu bagus sekali Bu Rifa. Terima kasih Bapak. Oke Bapak, jadi saya berencana untuk latihan yang lebih intensif dan juga dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot, begitu Bapak. Ya, itu bagus sekali Bu Rifa. Terima kasih Bapak. Oke Bapak, jadi saya berencana untuk latihan yang lebih intensif dan juga dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot, begitu Bapak. Ya, itu bagus sekali Bu Rifa. Terima kasih Bapak. Oke Bapak, jadi saya berencana untuk latihan yang lebih intensif dan juga dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot, begitu Bapak. Ya, itu bagus sekali Bu Rifa. Terima kasih Bapak. Oke Bapak, jadi saya berencana untuk latihan yang lebih intensif dan juga dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot, begitu Bapak. Ya, itu bagus sekali Bu Rifa. Terima kasih Bapak. Oke Bapak, jadi saya berencana untuk latihan yang lebih intensif dan juga dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot, begitu Bapak. Ya, itu bagus sekali Bu Rifa. Terima kasih Bapak. Oke Bapak, jadi saya berencana untuk latihan yang lebih intensif dan juga dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot, begitu Bapak. Ya, itu bagus sekali Bu Rifa. Terima kasih Bapak. Oke Bapak, jadi saya berencana untuk latihan yang lebih intensif dan juga dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot, begitu Bapak. Ya, itu bagus sekali Bu Rifa. Terima kasih Bapak. Oke Bapak, jadi saya berencana untuk latihan yang lebih intensif dan juga dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot, begitu Bapak. Ya, itu bagus sekali Bu Rifa. Terima kasih Bapak.
Oke Bapak, jadi saya berencana untuk latihan yang lebih intensif dan juga dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot, begitu Bapak. Ya, itu bagus sekali Bu Rifa. Terima kasih Bapak. Oke Bapak, jadi saya berencana untuk latihan yang lebih intensif dan juga dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot, begitu Bapak. Ya, itu bagus sekali Bu Rifa. Terima kasih Bapak. Oke Bapak, jadi saya berencana untuk latihan yang lebih intensif dan juga dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot, begitu Bapak. Ya, itu bagus sekali Bu Rifa. Terima kasih Bapak. Oke Bapak, jadi saya berencana untuk latihan yang lebih intensif dan juga dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot, begitu Bapak. Ya, itu bagus sekali Bu Rifa. Terima kasih Bapak. Oke Bapak, jadi saya berencana untuk latihan yang lebih intensif dan juga dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot, begitu Bapak. Ya, itu bagus sekali Bu Rifa. Terima kasih Bapak. Oke Bapak, jadi saya berencana untuk latihan yang lebih intensif dan juga dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang Selamat pagi Pak Dakir. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja Bu. Saya sehat Pak Dakir, alhamdulillah. Ya. Senang sekali bertemu Pak Dakir pada hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Pak Dakir. Saya ingin memberikan dukungan. Terus bagaimana saya dapat membantu Pak Dakir? Ya, terima kasih Bu. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan lisan, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Pak, insya Allah saya akan mendukung Bapak. Terus di bagian mana yang Pak Dakir ingin fokuskan untuk diobservasi? Saya berharap Ibu memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, sudah saya catat Pak. Terus menurut Pak Dakir, sejauh mana tingkat kemampuan Pak Dakir dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa membimbing lebih baik pada murid dalam pembelajaran. Oke, baik Pak. Lantas apa harapan Pak Dakir dari observasi kita nanti? Saya berharap ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Assalamualaikum Bu Rifa. Waalaikumsalam Pak Dakir. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Bu Rifa sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak. Ya, untuk saat ini apa yang ingin disampaikan oleh Bu Rifa? Oke Pak Dakir, terima kasih waktunya. Jadi saya ada permasalahan di kelas Pak. Iya. Di kelas itu ada permasalahan bahwa siswa saya untuk tingkat menulisnya itu masih kurang, terutama menulis esai argumentatif Bapak. Jadi saya ingin meningkatkan itu Bapak, Untuk meningkatkan argumentasi. Ya, meningkatkan kepenulisan esai argumentatif. Ya. Terus kira-kira masalahnya apa itu? Jadi kalau dilihat dari perkembangan di kelas, anak-anak itu merasa tidak dekat dengan penulisan esai argumentatif Bapak, merasa jauh sekali seperti itu. Jadi merasa tidak dekat, mungkin itu yang menyebabkan mereka tidak minat untuk menulis esai argumentatif, gitu Pak. Oh ya, berarti Ibu Rifa ingin ada perubahan. Betul Bapak. Saya Kira-kira ingin, perubahan apa yang diharapkan oleh Ibu Rifa?
Jadi saya ingin anak-anak itu bisa menuangkan ide, menuangkan gagasan, menuangkan argumennya dalam kepenulisan esai argumentatif ini dengan baik. Jadi keterampilan menulisnya itu meningkat, Bapak. Jadi permasalahan apa yang selama ini ibu rasakan? Jadi Bapak, ketika kita memberikan materi menulis di kelas itu mereka merasa jauh sekali dengan dunianya. Menulis itu bukan dunianya mereka, seperti itu Bapak. Jadi itu yang menyebabkan mereka mungkin tidak antusias untuk menulis, tidak memiliki minat yang lebih untuk menulis, seperti itu. Terus Bu Rifa ini ya, bagaimana cara untuk mengatasi murid-murid yang tersebut itu? Jadi mungkin saya ada gambaran ide untuk pembelajaran saya, karena murid-murid itu merasa sangat jauh dengan dunianya, maka saya dekatkan dengan yang sekarang sedang tren di media sosial seperti yang ada di dunia mereka. Mereka dunianya ada di media sosial, seperti itu. Jadi saya dekatkan dengan menggunakan teknik seperti yang ada di kuis yang sekarang sedang tren, yaitu dengan COC, Pak. Iya, betul Pak. Iya, jadi menggunakan kuis itu. Kuis COC ini jadi, sekarang sedang tren ya. Betul Pak. Jadi agar mereka merasa dekat dengan dunianya. Terus Bu Rifa ya, bagaimana rencana ke depan dari ide-ide Ibu Rifa itu? Jadi rencana saya akan membuat semacam kuis yang tekniknya hampir sama dengan teknik COC itu Pak. Iya betul. Bagus sekali Bu Rifa itu. Iya. Terus kira-kira kapan akan melaksanakan ide tersebut? Karena ini berdekatan dengan tahun ajaran baru Bapak, saya rencanakan mungkin sekitar 1 minggu ini. Saya buat rencananya dulu, saya matangkan dulu rencana saya buat modulnya, kemudian saya juga pahami sintak-sintaknya dulu. Nah itu nanti sekitar 1 minggu lagi saya segerakan. Ya bagus sekali Bu Rifa. Terima kasih. Ide-ide Ibu bisa membangun pembelajaran di sekolah kami. Ya terima kasih ya. Bapak. Terus kira-kira kesimpulan dari Ibu Rifa itu apa dari coach ini? Ya terima kasih Pak Dakir. Yang pertama saya berterima kasih, sekali lagi berterima kasih kepada Pak Dakir karena sudah meluangkan waktu untuk saya. Kemudian dari apa yang kita bicarakan tadi, saya mendapat ide baru tadi dengan pembelajaran yang saya dekatkan dengan siswa melalui teknik COC yang dekat dengan dunia mereka. Jadi saya ada gambaran ide untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, mungkin saya bisa melihat dari progres Bu Rifa ya. Boleh banget ya, Pak, boleh. Karena nanti pembelajaran ini sangat menarik. Ya, boleh banget Bapak. Nanti mungkin setelah saya lakukan teknik ini, saya atur jadwal lagi dengan Bapak dan saya sampaikan perkembangan dari pembelajaran saya dengan teknik yang saya rencanakan. Ya, Bapak ya. Terima kasih Bu Rifa, semoga berhasil ya. Oke, amin Bapak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Dakir. Alhamdulillah Pak Dakir, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan kali ini saya ingin membahas hasil pengamatan saya pada sesi coaching yang tadi Pak Dakir lakukan. Menurut Pak Dakir, bagaimana dengan coaching yang sudah dilakukan tadi? Untuk coaching tadi, saya itu sudah merasa melakukan dengan baik, yaitu sudah sesuai dengan tahapan Tirta, yaitu sudah ada tujuannya, sudah ada identifikasinya, sudah ada rencana, sudah ada rasa tanggung jawaban. Apa yang membuat Pak Dakir merasa seperti itu? Mungkin saya sudah merasa telah melakukan dan mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, begitu ya Pak ya? Iya. Oke.
boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Pak? Boleh. Ya. Setelah saya mengamati dari proses coaching yang Bapak lakukan tadi, Bapak sudah melakukan tahapan mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang bermakna dengan sangat baik, Pak. Bagaimana pendapat Bapak mendengar hal ini? Saya merasa senang dan terima kasih atas umpan balik. Kemudian apa sih yang ingin Bapak tingkatkan? Saya itu berencana untuk melakukan latihan yang lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih berbobot. Itu langkah yang bagus, Iya. Pak. Yang terakhir, Pak, kira-kira apa yang Bapak peroleh dari proses observasi yang dilakukan kali ini? Ya, saya merasa lebih memahami kompetensi yang dikembangkan oleh saya, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan baliknya yang telah diberikan oleh saya. Terima kasih, Pak Takir. Sama-sama. Ya. Selamat pagi Bu Resti. Selamat pagi, Bu Rifa. Kabar baik ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah senang sekali bertemu dengan Bu Resti. Ya. Hari ini kita akan membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bu Resti ya Bu ya. Oke. Dan saya juga ingin memberikan dukungan. Untuk itu bagian mana yang mungkin saya dapat membantu Bu Resti? Terima kasih, Bu Rifa. Saya ingin Bu Rifa membimbing saya dalam peningkatan kemampuan presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna sehingga saya bisa menggali permasalahan-permasalahan dan nantinya bisa menemukan menggali ide untuk bisa membantu coaching untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, saya akan mendukung Bu Resti dalam hal itu. Dan bagian mana yang akan difokuskan Bu Resti? Saya berharap Bu Rifa nanti bisa memperhatikan cara dalam coaching saya di dalam tahapan atau dalam mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Oke, sudah saya catat Ibu. Baik. Kemudian sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal itu? Jadi saya percaya dalam peningkatan dari mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nanti saya akan lakukan itu sangat efektif dan berguna dalam proses coaching. Jadi dengan keterampilan ini nantinya saya yakin akan bisa lebih membantu saya dalam membimbing murid-murid saya dalam pembelajaran. Oke, harapan Ibu bagaimana? Jadi dari observasi yang dilakukan ini nantinya bisa memberikan umpan balik yang positif dan juga bisa membangun dan tentunya bisa memberikan dukungan yang penuh kepada saya dan khususnya dari cara mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Oke, saya dukung. Terima kasih Bu Resti, sukses selalu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Takir. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu? Ya, alhamdulillah Pak. Ada apa gerangan Pak Takir menelpon saya? Iya, ini Bu Kristi, saya itu saat ini untuk pembelajarannya kurang konsentrasi, kurang bersemangat dalam pembelajaran ke siswa. Kenapa kurang bersemangat Pak? Ya, untuk saat ini memang saya dalam mengoperasikan laptop atau dalam memberikan materi dalam pembelajaran siswa itu kurang bervariasi. Saya itu selalu monoton, saya itu selalu menyampaikannya selalu selama. Jadi siswa kurang semangat. Terus kira-kira
Pak Takir ingin melakukan perubahan apa sih terkait dengan apa yang tadi Pak Takir sampaikan itu? Ya, saya ingin melakukan perubahan agar siswa itu belajarnya lebih senang dengan pelajaran saya. Otomatis saya harus merubah kebiasaan saya yang biasanya saya memberi pelajaran secara ceramah, secara monoton. Saya harus berubah mungkin dengan memberi pelajaran dengan video-video atau media pembelajaran yang menarik pada siswa. Ya, betul sekali Pak. Nanti jadi kalau ada dari media yang disajikan menarik, tentu saja siswa akan lebih antusias, begitu ya Pak ya. Iya. Terus kira-kira Pak, harapannya Pak Takir ingin melakukan perubahan itu apa sih yang Pak Takir lakukan untuk bisa melakukan perubahan itu? Untuk melakukan perubahan ini ya mungkin yang pertama itu saya harus belajar lebih banyak, terutama kepada teman sejawat yang lebih muda atau yang sudah mahir dalam pengoperasian komputer ya, atau mengoperasikan laptop, karena untuk menggunakan media pembelajaran kan harus mengoperasikan laptop. Selain itu saya juga harus meluangkan waktu ya, karena mungkin saat ini saya banyak kesibukan, jadi saya harus bisa mengatur waktu untuk bisa belajar dengan teman sejawat untuk membuat media pembelajaran yang bervariasi. Ya. Bagus sekali Pak. Ya. Jadi dalam melakukan mewujudkan keinginannya Pak Takir melakukan perubahan itu, Pak Takir membutuhkan dukungan, begitu ya Pak Iya, ya. betul. Oke, tadi dari bisa berkolaborasi dengan teman sejawat. Oke. Tentu saja dukungan berarti dari dukungan dari mana yang Pak Takir butuhkan? Ya, dukungan itu dari teman sejawat itu untuk meluangkan waktu untuk belajar bersama dengan saya. Terus kira-kira Pak, waktu untuk melaksanakan rencananya Pak Takir ini kira-kira kapan Pak? Ya, ini kan menjelang tahun ajaran baru ya, mudah-mudahan untuk belajar kira-kira saya memerlukan waktu ya 2 minggu atau 3 minggu ya, mungkin dalam menyampaikannya ya setelah 1 bulan lah, biar saya betul-betul matang untuk belajar. Nanti kan yang jelas perlu waktu untuk belajar saja. Jadi setelah belajar, kemudian sudah memiliki kepercayaan untuk memiliki udah mahir begitu ya Pak ya, terus kemudian menerapkan di kelas begitu ya Pak ya. Betul. Oke, luar biasa sekali Pak Takir. Nah, selanjutnya Pak, mungkin Pak Takir bisa menyampaikan kesimpulan dari kegiatan diskusi kita Pak. Dengan adanya pertemuan ini Bu, terus terang saya sangat senang sekali. Saya ternyata masih banyak kekurangannya untuk meningkatkan kompetisi saya. Jadi saya harus belajar dan belajar untuk membuat media pembelajaran yang bervariasi, yang berpusat pada murid, sehingga murid senang untuk belajar, terutama pelajaran bahasa Inggris ya, karena saya kan mengajar bahasa Inggris sehingga siswa lebih menarik dengan media pembelajaran yang bervariasi. Gitu ya Pak ya. Oke. Kemudian Pak, boleh dong nanti setelah 1 bulan Pak Takir sudah mempelajari, sudah mahir, kemudian bisa menerapkan ke murid-muridnya, boleh disampaikan dong nanti kira-kira progresnya Pak Takir itu setelah menggunakan media atau mempelajari apa yang Pak Takir butuhkan itu kepada murid-muridnya gitu. Boleh Bu, boleh nanti saya kasih tahu nanti kalau ada jam pelajaran saya yang saya sudah siapkan pelajaran yang bervariasi, nanti saya tahu biar nanti saya tahu kekurangan saya masih apa, biar untuk meningkatkan kemampuan saya. Baik Pak Takir, semoga yang menjadi harapannya Pak Takir dan juga rencana-rencana yang Pak Takir akan siapkan itu bisa terrealisasi dan juga hasilnya bisa optimal sesuai dengan rencana yang sudah dipersiapkan. Begitu Pak Takir. Ya, terima kasih Bu.
Oke Pak, sama-sama. Alhamdulillah Bu Resti, untuk proses coaching tadi sudah selesai dan saya juga berterima kasih juga Ibu telah menyediakan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Baik Pak. Saya ingin membahas hasil proses tadi, coaching tadi yang sudah kita laksanakan. Bu Resti, bagaimana menilai diri Ibu dalam komunikasi tersebut? Saya merasa telah melakukan proses coaching itu dengan baik, yang mana saya telah melakukannya dengan tahapan tirta. Dalam tahapan tirta ini sudah berusaha untuk menentukan tujuan dari coaching itu sendiri. Kemudian dalam tahapan identifikasi itu sudah menggali permasalahannya, kemudian menentukan rencana aksinya, dan tentu saja tanggung jawab dari apa yang sudah dilakukan dalam rencana aksi tersebut. Begitu ya Bu ya. Iya. Apa yang membuat Ibu merasa begitu? Karena saya merasa telah mampu menghadirkan, mendengarkan dengan aktif, kemudian sudah mampu menggali pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, sehingga saya bisa mengetahui dari permasalahan itu, bisa mengambil si coach ini bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Gitu Ibu ya. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Bu? Silakan Bu. Ya, jadi saya melihat Ibu Resti ini sudah mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik, Ibu. Ya. Bagaimana tanggapannya ketika saya mengatakan hal ini? Saya sangat senang mendengarnya Bu Rifa, dan terima kasih sekali atas umpan baliknya. Ya Ibu. Jadi dari proses tadi mungkin ada yang ingin ditingkatkan oleh Bu Resti. Tentu saja Mbak Rifa, saya ingin dan merencanakan untuk melakukan latihan yang lebih intensif terkait dengan mendengarkan aktif, dan juga merumuskan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Bagus sekali Ibu, rencana yang semoga bisa segera diwujudkan dan juga mengembangkan nilai diri Bu Resti sendiri. Kemudian yang terakhir Ibu, mungkin bisa disampaikan apa yang diperoleh dari proses tadi Bu. Baik Mbak Rifa, dari proses pengamatan yang sudah dilakukan oleh Mbak Rifa dan sudah menyampaikan ke saya lebih bisa memahami kompetensi apa yang perlu dikembangkan lagi, dan tentu saja dari proses ini saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan oleh Mbak Rifa. Terima kasih kembali Ibu, sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih.